Hai Sahabat Bicara, balik lagi bersama Vira di podcast Sabi. Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat Bicara, bulan Maret ini tepatnya pada tanggal 22 Maret akan diperingati sebagai Hari Nyepi, Hari Raya Nyepi. Dan apa aja sih rutinitas ketika merayakan Nyepi, do and dance-nya atau bagaimana kebiasaannya tuh ngapain aja gitu. Lebih detailnya kita akan bahas hari ini bersama dengan Karina Hapsari yang telah datang di podcast Sabi. Selamat datang Karina. Terima kasih sudah diundang Kak Vira. Sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di podcast Sabi kali ini ya Kak. Tadi perjalanannya aman ya ke Aman Jakarta sih. Udaranya adem sih untungnya. Adem untungnya ya. Untungnya. Ini karena penting untuk menanyakan udara karena besok akan merayakan Nyepi gitu Kak. Jadi Karina ini memang merayakan Nyepi besok bersama keluarga di Jakarta atau di Bali tuh Kak? Di Jakarta. Di Jakarta. Tapi dailynya Karina sebagai tax consultant. Oke, so jadi keluarga memang udah ngumpul semua di Jakarta nih Kak? Iya benar. Family inti semua udah di Jakarta. Ke Bali momentum aja kah atau cuman momentum aja? Kalau misalnya upacara yang benar-benar kita harus mau datang, ya aku harus ke Bali. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin diwakilin sama papa atau mama. Oke, jadi memang fokusnya di Jakarta gitu ya Kak. Karina, memasuki akan besok ini Hari Raya Nyepi dan tahun ini cukup menarik Kak karena berbarengan akan memasuki bulan Ramadan besokannya gitu ya Kak. Iya, bahkan malamnya itu akan tarawih pertama gitu. Kak, biasanya kalau Hari Raya Nyepi itu ngapain aja Kak? Atau mungkin sebelum ke rutinitas, Karina memaknai Hari Raya Nyepi itu memaknainya seperti apa gitu Karina? Silakan. Makna Hari Raya Nyepi ini lebih ke versi aku ya. Karena aku tuh kayak bukan bidang yang capable untuk membahas kupas tuntas Nyepi menurut Hindu banget. Jadi gitu best kan. Experience kita lah ya gitu. Iya benar, lebih ke opini aku ya. Kayak kalau Nyepi itu hari raya yang pada hakikatnya kayak tahun baru gitu sih Kak. Kayak New Year, selayaknya New Year lah. Kita selebrasi menyongsong hari yang baru, lembaran yang baru. Kayak kalau misalnya New Year gitu kan Kakak lihat nih di tahun lalu 2022 Desember tuh orang-orang tuh kayak thank you 2022, welcome 2023, I wish bla 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 di 2023, terus kayak thank you 2020 aku belajar ini resolusi. Resolusi. Nah, Nyepi tuh kayak gitu, persis kayak gitu. Gitu Kak. Cuman nih kayak lebih kita dikasih waktu 1 hari khusus untuk benar-benar refleksi diri, evaluasi diri untuk tahu nih ke belakang tuh sebenarnya kemarin kita udah ngelakuin apa aja sih. Terus ke depan nih kita mau ngapain nih? Langkahnya mau kayak gimana? In a good way ya pastinya. Nah, makanya di momentum Hari Raya Nyepi ini kita kenapa berintrospeksi diri ya untuk masa depan yang lebih baik. Oke, jadi bukan hanya basic berdiam diri gitu ya Kak. Jadi bukan cuma berdiam diri aja, tapi juga memikirkan selama setahun ke belakang sudah melakukan apa, terus ada manfaat yang bisa terus dilanjutkan di tahun berikutnya gitu Kak. Iya, untuk bisa merenungkan apa yang sudah kita lakukan di bumi ini gitu. Iya benar sih. Wow. Momentumnya kayak gitu. Oke. Lalu biasanya kalau umat Hindu itu kan merayakan Nyepi kan Kak. Itu apa aja sih yang dilakukan? Rutinitasnya. Lebih ke rangkaian kegiatan Hari Raya Nyepinya ya. Jadi sebelum kegiatan Hari Raya Nyepi tuh kemarin hari Minggu kita tuh udah melakukan upacara namanya Melasti. Di Pura Segara Cilincing. Jadi kita tuh mengambil air suci gitu lah, kayak ibaratnya itu air suci nih kita ambil untuk melakukan pembersihan. Pembersihannya bukan hanya pembersihan untuk kita, tapi untuk semesta alamnya juga kita ikut bersihkan. Itu tuh kemarin sudah dilakukan. Nah, setelah habis Melasti ini akan ada namanya tuh kayak pengerobokan gitu, kayak kita upacara nih hari ini harusnya hari ini tuh di Rawamangun. Nah, kita upacara juga untuk kayak sembayangan menyambut besok nih kita mau Nyepi. Jadi tuh diharapkan dengan adanya upacara ini tuh kita semua bersih gitu loh. Dengan air suci itu yang diambil di hari Minggu kemarin. Iya benar. Jakarta tuh sempat juga ada pawai ogoh-ogoh di CFD Kak. Tahu nggak sih Kak? Festival budaya. Itu mungkin kalau anak kecil ngelihatnya mungkin agak takut karena
apa ya, tokoh-tokohnya tuh gambarannya dicantumnya sebagai apa itu Kak? Sebagai raksasa. Raksasa gitu ya. Itu ada makna tersendiri nggak sih Kak kalau dalam Hindu gitu? Oke, sebenarnya tuh ada maknanya ya Tawur Agung. Nah, hari ini tuh di Rawamangun pun juga ada ogoh-ogoh festival itu juga. Iya. Jadi tuh sebenarnya tuh kayak simbolis si ogoh-ogoh itu tuh kayak yang jahatnya kita lebur. Jadi kita hancurkan tuh nanti ogoh-ogohnya kayak simbolis kalau kita sudah menghancurkan nih si raksasa itu, negatif-negatif dan segala macam ini dengan ogoh-ogoh itu musnah. Nah, kita mulai lembaran baru. Dulu tapi Kak Rina pernah di kecil pernah sempat di Bali atau langsung di Jakarta? Langsung di Jakarta. Langsung di Jakarta. Waktu tapi pernah ke Bali dong Kak? Pernah ke Bali. Dan pernah ngeliat ogoh-ogoh juga? Pernah ngeliat ogoh-ogoh juga. Pernah takut nggak kalian ogoh-ogoh? Dulu banget sih pas kecil iya takut. Gimana kesini-sini tuh kayak ya udah itu kan cuman sesuatu yang bohongan gitu loh. Jadi kayak nggak perlu ditakutin sih. Iya, karena Vira kecil juga Fun Fact pernah takut sama ondel-ondel karena kan serem kan saat itu tuh ondel-ondel kayak putih, kumis, matanya merah yang lewat di dekat rumah Vira ya. Cuma kok ini kayak mirip sama ondel-ondel gitu kayak. Tapi fun fact-nya Kak Vira, aku tuh juga takut sama ondel-ondel dulu. Iya kan? Karena dia ngejar. Iya. Tapi aku nggak tahu itu ngejar atau memang dia kayak gitu ya. Tapi ondel-ondel sekarang tuh lebih ramah Kak. Emang iya? Karena ondel-ondel sekarang tuh suka ngebagiin permen gitu Kak, dan mukanya juga lebih fun. Kayak kita kenapa jadi ngomongin ondel-ondel? Jadi balik lagi ke topik nyepi ini. Kak Rina tadi bicara tentang di sekarang juga hari ini sedang berlangsung di Rawamangun gitu ya Kak. Bener. Di tanggal sekarang ini 21 Maret. Nah, biasanya di rutinitas di keluarga Kak Rina sendiri untuk merayakan nyepi itu ngapain aja Kak? Apakah karena kan nyepi tadi berdiam diri kan? Apakah selama satu hari full itu terhitung dari jam 00.00 kah gitu sampai malamnya lagi, atau gimana rutinitas biasanya di rumah? Karena kalau di Vira kan biasanya lebaran sholat, setelahnya juga minum, bermaaf-maafan, berkumpul gitu kan, atau ada rutinitas tersendiri dari keluarga Karina? Oke, jadi kalau misalnya aku mirroring ke tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kita itu menyambut nyepi, nah hari ini kita kan sembahyang nih pengerupukan dan tawur ini. Nah setelah kita selesai sembahyang, kita pulang ke rumah. Nah di rumah tuh ya udah kita udah stay aja di rumah, matiin lampu dari luar. Jadi tuh benar-benar gelap, tapi ada kayak lampu kamar mandi tuh tetap harus nyala. Aku nggak tahu ya kenapa lampu kamar mandi tetap harus nyala. Pokoknya ada filosofinya, tapi aku tidak mendalami itu. Cuman tetap harus nyala. Nah terus berdiam diri, nggak berdiam diri juga sih, kayak kita sembayang, ada sembayangnya. Pasti abis selesai sembayang yang hari ini, malamnya tuh kita sekeluarga sembayang dulu juga. Nah habis sembahyang itu biasanya mama dan papa itu puasa, tapi aku tahun ini nggak ikut puasa. Karena lagi halangan. Sama juga berarti ya Kak. Berarti ada hal yang kayak tidak disarankan untuk berpuasa, hal-hal tertentu gitu ya. Iya benar. Di saat kita lagi bleeding kan berarti kita lagi kotor ya. Itu kita tidak boleh. Gitu. Sama Kak Vira juga hari pertama puasa kayaknya Vira nggak puasa nih. Aku pun begitu. Kakak harus ganti nggak? Ada puasa ganti nggak sih kalau di nyepi itu? Enggak sih. Enggak, karena hanya di momen itu aja gitu ya Kak. Bener. Oke, selanjutnya mama papa puasa dan kemudian ya kita di rumah aja. Karena mama papa puasa ya udah kita nggak ada yang makan. Oke. Selama nyepi itu boleh nonton YouTube kah, buka Instagram atau gimana gitu Kak kalau nyepi? Sebenarnya kalau aku pribadi, aku sih akan tetap sih. Akan tetap kayak kadang nih kalau lagi buka YouTube atau gimana, cuman dianjurkannya sebenarnya itu tuh enggak, karena kan kita bener-bener hari raya nyepi tuh refleksi diri kan. Kita nggak ngobrol sama orang, kita nggak nyalain api, kita nggak juga keluar rumah, terus juga kita ya nggak melakukan aktivitas hiburan dan segala macam gitu kan. Harusnya dipakai sama kita untuk ya udah ibadah refleksi diri. Cuman ya bagi mungkin aku yang sudah lama di Jakarta ya udah deh nggak apa-apa ya. Berarti harusnya nyepi tuh bener-bener kayak ngobrol sama diri sendiri gitu ya Kak, kayak diri kamu tuh udah ngapain aja gitu ya, fokus ke diri sendiri di hari itu. Iya gitu. Benar. Dan setelahnya besoknya itu kita sembahyang. Abis sembahyang itu kita kayak ibaratnya lebaran gitu lah. Kita visit ke rumah family, terus kayak
silaturahmi, terus aksesori kayak gitu. Oh, berarti kayak Natal juga kayak gitu, Imlek juga kayak gitu. Berarti balik lagi ke ketemu lagi keluarga. Selalu ada momen untuk silaturahmi dengan keluarga gitu ya, Kak. Bener. Setelah nyepi. Dan Kakak akan keliling-keliling ke rumah-rumah sanak saudara di Jakarta yang juga mereka nyepi gitu, Kak. Iya, benar, habis sembahyang. Oke, ada ciri khas dari hari raya nyepi itu tuh sendiri nggak, Kak? Kayak dari makanannya kah? Misalkan harus ada nasi putih atau apa gitu, Kak? Kalau dari makanan kayak enggak sih ya. Lebih ke ciri khasnya mungkin lebih ke Bali ya, Pulau Bali. Kalau nyepi ciri khasnya di Bali itu kan semuanya benar-benar shutdown. Even bandara pun juga tutup. Iya, bener banget. Terus juga ditiadakan dulu. Kendaraan juga tidak ada yang boleh beroperasi, rekreasi juga tidak boleh ada yang beroperasi. Cuman ada ya udah pecalang aja yang mobilitas untuk mengamankan situasi dan kondisi dari hari raya Nyepi itu. Mungkin lebih ke situ aja sih ciri khasnya. Kayak aku belum pernah mendengar ataupun melihat ada hari raya lain yang bisa seperti itu kecuali Nyepi. Betul, memang itu cuma di Bali aja. Oh iya, di Bali ya. Iya. Karena Jakarta kayak nggak bisa, Kak. Abang Gojek juga pasti akan mengantarkan kopi dingin ya siang-siang, selalu ada rutinitas gitu ya. Tapi kayak Bali punya segmen tersendiri untuk Nyepi itu, dan itu menjadi ciri khas malah ya, Kak. Iya, benar. Oke. Berarti makanan itu nggak ada yang khusus gitu, nggak ada ya? Nggak pakaian? Pakaian juga nggak ada yang khusus. Oke. Tapi sembahyang itu tadi di tempat ibadah kah atau di rumah? Sembahyang kalau pas hari Nyepinya di rumah. Tapi kalau sebelum kayak hari ini sama setelahnya, besoknya setelah Nyepi itu di pura. Oke. Jadi tapi berdasarkan ya yang Karina ketahui nih, apakah di saat hari raya Nyepi itu nggak boleh sama sekali keluar rumah gitu, Kak? Sebenarnya memang nggak boleh sama sekali keluar rumah. Kan namanya juga ibadah ya. Ibadah kita harus benar-benar di rumah untuk refleksi diri. Masa kita keluar rumah, Kak? Jadinya kan nggak jadi ibadah dong. Itu aja sih simpelnya. Oke, berarti emang fokus di rumah aja. Iya. Ini tiba-tiba kepikiran gitu, Nyepi di rumah sendiri, matiin lampu, fokus gitu. Tiba-tiba tetangga, namanya juga Jakarta bukan Bali, main apa jalan namanya? Lato-lato. Itu gimana tuh, Kak? Kalau akan ada tuh suara tuh, Kak. Gak apa-apa sih, Kak. Gak apa-apa ya. Tiba-tiba kayak Nyepi tahun ini kalau pandemi gimana, Kak? Saat pandemi Nyepinya? Sama juga. Apalagi pandemi kan kita nggak banyak mobilitas keluar, lebih tenang kan? Ya, Kak. Lebih tenang. Cuman pada saat pandemi itu nggak kerasa sih, Kak, karena kan kita work from home ya. Iya. Jadi tuh kayak 2 tahun kemarin aku ngerasanya iya Nyepi tetap aja sih kerja gitu. Seharusnya kan jangan ya. Iya. Cuman ya tetap aja sih karena nggak ada rasanya. Iya juga ya, apalagi Jakarta gitu ya. Iya, apalagi Jakarta. Kayak tahun ini akan berbeda. Nyepi dihadiahi oleh suara anak kecil bermain lato-lato kalau masih ada gitu ya, Kak. Kalau di komplek aku sih untungnya nggak ada ya, Kak ya. Kompleks sih ya, guys ya. Iya, tapi kalau di tempat lain aku nggak tahu. Cuman pas momentum boomingnya lato-lato tuh kayak aku di jalan di Gojeknya tak oke, ada anak kecil main lato-lato di jalan gitu. Even aku kemarin ke salah satu mall di Jakarta Selatan, Kak, baru di hari Jumat, masih dalam 1 pekan ini kan. Maksudnya sekarang kan konsistensi si lato-lato udah berkurang dong harusnya. Iya, harusnya. Dibawa ke dalam mall anak kecil, kayak ibunya juga membiarkan. Mantap. Tadi kita sempat ke distrek ke ondel-ondel, sekarang ke lato-lato, Kak. Kita balik lagi ke Nyepi. Apa aja yang nggak boleh dilakukan ketika Nyepi? Dan adakah pantangan khusus yang nggak boleh dilakukan saat perayaan hari raya Nyepi itu tersendiri gitu, Kak? Oke, yang nggak boleh dilakukan di hari raya Nyepi sebenarnya lebih bukan nggak boleh, bukan pantangan sih, Kak. Dianjurkannya untuk tidak keluar seperti yang tadi aku bilang, untuk tidak berekreasi, untuk tidak menyalakan api. Api di sini tuh maksudnya ada maksudnya nih, Kak. Api itu kayak hawa nafsu, yang api itu kan api kayak gitu tuh tidak boleh. Jadi makanya nggak boleh ada penerangan. Iya. Karena zaman dulu penerangan juga dari lampu lilin bukan sih, Kak? Iya, lampu lilin. Tapi lilin masih boleh di Nyepi kalau dinyalain di rumah. Kita sih nggak pernah nyalain lilin sih di rumah. Sampai malam juga gelap berarti, Kak? Sampai malam gelap. Wow, sampai jam berapa tuh, Kak? Sampai maghrib, sampai papa mama buka puasa itu cuma lampu tengah aja yang dinyalain. Mohon maaf nih, buka puasa pas maghrib juga apa gimana nih? Ya.
Jamnya juga jam 6 gitu atau setelah azan gitu? Iya, jam maghrib lah, sebelum maghrib lah. Dari subuh? Dari subuh. Oh, wah. Dari subuh sampai maghrib. Aku tuh kurang paham eksaknya harus puasanya tuh seperti apa. Cuman ada yang 24 jam, papaku pernah kayak gitu. Cuman kesini-sini kayak ya udah buka sore gitu, tapi tetap diam sampai jam 12. Oke. Ya, menarik bicara tentang keberagaman agama ya, Kak. Tadi kan sama juga di Islam juga ada puasa, ada lebaran. Di Imlek juga di sini episode podcast Abi juga pernah merayakan mengundang narasumber tentang Imlek gitu juga, Kak. Dan di sini ada satu artikel isinya Ganjar serahkan bantuan insentif pengajar dan hibah bidang keagamaan. Ini tepatnya baru saja di 20 Februari 2023 nih ya, sahabat bicara. Kota Sragen, Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan hibah bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan tahun anggaran 2023 senilai total 434 miliar rupiah. Bantuan hibah itu kemudian secara rutin diberikan setiap tahun dengan sasaran kelompok guru atau pengajar agama, rumah ibadah, bantuan operasional sekolah dan lembaga pendidikan agama. Dan lebih lanjut lagi nih sahabat bicara, sebagai informasi juga setiap tahunnya jumlah pengajar penerima insentif terus meningkat dan berasal dari berbagai agama. Misalnya pengajar madrasah diniyah, pondok pesantren dan TPQ untuk agama Islam, pengajar di sekolah minggu untuk Kristen dan Katolik, dan juga di Pasraman untuk agama Hindu dan Vijalaya untuk agama Buddha. Dan Kak Rina menanggapi adanya berita ini, sosok pemimpin yang juga concern terhadap pengajar keagamaan gitu Kak, dan bukan hanya di agama satu tertentu aja, tapi juga ke berbagai agama lainnya gitu. Melihat hal ini, bagaimana tanggapan dari Kak Rina? Apakah suatu tindakan yang layak untuk diapresiasi dan didukung gitu Kak? Oke, tanggapan aku ini pribadi ya. Ya. Tadi beritanya lumayan lengkap ya, untuk pengajar agama, untuk rumah ibadah, untuk pasraman ya pastinya kan. Ya. Sebenarnya kalau kita di Hindu memang fokusnya itu lebih ke pasraman sih. Karena kan kita memupuk generasi-generasi Hindu agar dia paham tentang Hindu itu seperti apa, hidup dalam Hindu, mengajarkan dharma agama kita, menyebarkan cinta kasih. Sebenarnya poin bagus banget nih untuk didukung ya. Apalagi sepak terjangnya bagus pasraman gitu kan. Tempat tumbuh kembangnya kita generasi muda untuk memupuk lagi nih semangat Hinduisme. Kak Rina, pernah ada pengalaman seru nggak sih selama di mendalami? Kalau di Kristen kan tadi ada sekolah minggu ya. Kalau di Hindu sebutannya? Pasraman itu pernah ada cerita lucu nggak sih Kak waktu kakak kecil gitu masih di pasraman itu? Kalau Vira kan ya sama teman-teman tuh selalu yang kayak pasti lari-lari di masjid gitu. Sebenarnya gimana ya Kak? Oke, aku mau cerita satu. Ini teman-teman sekolahku tuh pasti bakalan ketawa sih kalau misalnya mendengar ini. Teman-teman sekolah minggu apalagi. Jadi tuh gini Kak, karena papa aku tuh ketua Tempek gitu, kayak ketua masjid gitulah. Ketua Tempek di Pura di Jakarta Selatan. Nah kebetulan aku pas pasraman ini pakai baju sekolah, memang aturannya. Jadi ya SD pakai baju putih merah, SMP pakai baju putih biru, SMA pakai baju putih abu-abu gitu kan. Nah terus suatu ketika karena di masa SMP itu aku tuh lihat pasraman-pasraman lain kok ada yang pakai baju bebas gitu pasramannya, atau ada yang pakai atasannya polo pasraman terus bawahnya tuh kayak rok sekolah. Itu oke lah gitu. Terus kayak ada yang pakai baju bebas aja yang rapih gitu kan. Nah aku bersama teman-temanku itu bersepakatlah kita ya udah kita sekolah aja, atasannya pakai baju bebas, bawahannya pakai rok sekolah gitu kan. Datang nih kita ke zaman dulu ya Kak, sampar-samparan. Itu masa apa, SMP atau SMP? Aku nyamper temenku nih kan satu komplek kan. Yang ini terus kita datanglah nih ke pasraman. Duduk nih kita, awalnya gak kenapa-napa kan. Terus tiba-tiba guru agama kita Pak X gitu kan,
kok kalian pakai baju seperti itu gitu kan. Ya nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu kan dengan santainya. Tiba-tiba Kak tahu nggak apa tuh, papaku dateng. Wow. Papaku dateng ke Pasraman, terus akhirnya kita disuruh pulang ganti baju karena tidak sesuai sama peraturan. Tapi dari rumah ke Pasraman lagi Kak, beneran balik lagi atau besokannya? Bener sih Kak, besoknya enggak, besoknya saat itu saat juga itu karena juga. Kan hari Minggu doang kan Pasraman. Jadi aku pulang, udah aku nangis deh. Kenapa sih kita nggak boleh kayak gitu gitu kan? Kenapa sih kita nggak boleh pakai baju bebas gitu kan? Terus aku pulang ambil nangis, terus papa bilang, iya nggak boleh, kamu nggak boleh kayak gitu. Kita kan punya aturan, harus ditaati aturannya gitu. Ya sudah deh, balik tuh ke ruangan kelas, sudah pakai baju seragam beneran nih. Ya udah belajar, tapi semenjak itu papaku tuh jadi kayak mungkin beberapa pekan berikutnya, bulan berikutnya mikir kayak oh iya mungkin diganti aja kali ya, buatlah baru polo shirt gitu, ada Pasramannya. Nah jadi semenjak itu kayaknya ada perubahan. Wow, jadi apa ya, inovasi gitu ya Kak. Mungkin karena udah Senin waktu itu masih kecil kali ya, Senin sampai Jumat udah pakai seragam, masa hari Minggu pakai seragam sekolah lagi gitu. Iya makanya kan aku kan juga iris ya sama yang lainnya, kok nggak seragam nih, kenapa cuman di pur kita doang yang nggak gitu saat gitu itu kan, ya saat itu. Oke. Ini tadi berkesan tentang Pasraman. Iya. Karina sendiri selama merayakan Nyepi kan sempat juga pandemi. Dari kecil kakak udah Hindu gitu kan. Iya. Sampai sekarang ini pasti setiap tahun perayaan Hindu pasti nggak mungkin nggak berkesan. Tapi yang paling memorable Kak, momen pas kapan? Di Nyepi ya? Iya. Sekarang sih Kak. Wow. Karena aku belum besok ya. Dalam mempersiapkannya mungkin ada yang kayak wah ini kayaknya bakal memorable ya. Karena kan Nyepi yang sekarang berbarengan sama mau taraweh puasa. Pertama. Iya, ya sahabat kan? bicara ya, ini sekedar info ya. Berita hari ini yang viral baca yang lagi trending itu di mana merayakan Hindu di Bali. Juga penerbangan ditiadakan tadi seperti kata Karina. Terus juga bertepatan dengan malam taraweh pertama. Iya, jadi itu akan biasanya kalau di Jakarta pengeras suara pasti kan itu paling nggak azan itu pasti ada kan. Dan tapi kalau berita yang viral baca di Instagram salah satunya itu di Bali ya tepatnya tetap diperbolehkan berangkat ke masjid untuk umat Islam, tapi disarankan untuk berjalan kaki gitu Kak, untuk meminimalisir penggunaan kendaraan motor dan sebagainya gitu. Karina sendiri menanggapinya Kak itu gimana Kak? Itu bentuk toleransi sih. Jadi yang Kak Karina bakal tadi bilang ini akan berkesan itu karena salah satunya ini momentum ini gitu Kak? Iya, karena dua momentum tarawih pertama, Nyepi di Pulau Bali dan masih bisa bersinergi, itu luar biasa banget sih. Ya, jadi nggak sabar gitu ya Kak. Mungkin setelah ini akan banyak reels atau story menarik lainnya dari sahabat bicara yang juga menjalankan ibadah Nyepi dan juga akan menjalankan ibadah bulan puasa. Ada maaf-maafan kah di dalam perayaan Nyepi Kak tadi? Iya, jadi kan seperti yang aku mention tadi ya Kak, kalau Nyepi kan momentum kayak New Year, terus setelah puasa ya seperti Kakak juga habis puasa kan ada Lebaran, silaturahmi kayak gitu. Ada jadi, juga ya. Sehari setelah kita Nyepi, itu tuh kita ada upacara juga, sembahyangan. Nah setelah sembahyangan itu kita ada Dharma Santi namanya. Dharma Santi itu dimana kita mengunjungi keluarga kita, mengunjungi teman-teman kita untuk memaafkan, untuk ya bersilaturahmi Kak. Bersilaturahmi pokoknya tentang serangkaian hari Nyepi. Kita udah bicara panjang tentang tradisi atau rutinitas yang biasa dilakukan dalam rangka perayaan Nyepi, tapi khususnya versi pengalaman dari Karina tadi secara khusus gitu ya Kak. Karina sendiri adakah harapan, karena ini kita sudah memasuki segmen terakhir, harapan pribadi dari Karina gitu dalam rangka hari raya Nyepi ini, untuk harapan pribadi atau harapan untuk kepada anak muda terhadap toleransi umat beragama di Indonesia gitu Kak, silahkan. Harapan pribadinya yang pasti harus lebih baik lagi ke depannya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman, toleransi itu penting ya, karena kan kita hidup gak bisa sendiri, kita hidup banyak orang, banyak golongan, banyak agama. Jadi kita mesti mengedepankan yang namanya toleransi, apalagi sebagai generasi Hindu.
wajib banget untuk menyebarkan dharma dan cinta kasih. Seperti itu Kak. Ya, pokoknya yang gitu penting aja. toleransi, tetap tenang, dan juga fokus terhadap menjalankan rutinitas hari rayanya gitu ya Kak ya. Dan juga Vira juga mengucapkan selamat hari raya Nyepi kalau begitu untuk Kak Rina. Terima kasih Dan banyak. juga untuk sahabat bicara lainnya yang juga merayakan Nyepi, dan juga selamat menyambut Ramadan kalau begitu ya Kak, karena untuk yang Muslim juga akan memasuki Ramadan pertama di tahun 2023 setelah pandemi ya ini. Dan sahabat bicara, nggak kerasa pembicaraan kita harus kita akhiri, tapi kembali Vira ingatkan untuk mendapatkan mug, ada juga tumbler, kaos, kemeja dan juga topi bisa didapatkan di berbagai platform e-commerce ya. Ada juga di Shopee dan juga di Tokopedia. Juga ikuti update perkembangan infonya kapan podcast Sabi ini tayang. Tentunya setiap hari Kamis dan juga hari Selasa di jam 5 sore. Pantau informasinya di Instagram, di Twitter dan juga di Facebook. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Itu dia, harus kita akhiri pembicaraan ini. Terima kasih banyak Karina atas waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol di podcast Sabi kali ini. Vira pamit undur diri dengan Karina. Di sini narasumber juga pamit undur diri. Terima kasih. Kita foto dulu mungkin ya. Kita foto dulu Kak. Oh ya, nggak kerasa ya beneran ya. Kita mungkin oke. Oh, nggak apa-apa.